Selamat pagi pada kita semua. Perkenalkan saya Maria Kristabel Monalisa Siagian dengan NPM 60222-196. Di sini saya akan menjelaskan apa sih peran orang tua pada anak yang mengidap disleksi. Latar belakangnya adalah kesulitan belajar dalam membaca adalah hal yang sudah sering kita temukan pada anak-anak yang baru menginjakan kaki di taman kanak-kanak maupun sampai pada sekolah dasar, di mana anak akan menganggap bahwa membaca haruslah menghafal huruf, kosakata, dan pelafalan atau pengucapan, yang mana hal tersebutlah menjadi masalah bagi anak-anak kita. Sebelum lanjut, apa sih disleksia itu? Nah, pada buku yang ditulis Darjo Wijojo pada tahun 2008, disleksia adalah sebuah kondisi di mana adanya kesulitan belajar pada anak yang memiliki aktivitas membaca dan menulis. Gangguan ini bukan berarti anak kita memiliki kecacatan fisik atau ketidakmampuan fisik seperti eh, penglihatan, pendengaran, pengucapan, akan tetapi berpusat pada otak yang dapat mengolah dan memproses informasi yang sedang dibaca. Saat ini saya mengambil contoh kasus yang dilakukan oleh Filosofa dan Miswati di TK Bunga Harapan Ngalian, yang mana objek tersebut adalah anak TK yang bernama Rasya Ramadhani yang lahir di Semarang tanggal 23 Juli 2014. Anak tersebut mengalami kesulitan dalam membedakan huruf S dan Z pada saat menuliskan namanya, serta huruf B dan D, di mana pada saat dia menuliskan Rasya, S-nya terbalik menjadi Z, sehingga namanya dibaca menjadi Raja. Begitu juga dengan Ramadhani, di mana ketika saat dia menuliskan Ramadhani, D-nya menjadi B, sehingga nama tersebut terbaca menjadi Ramabani. Permasalahan lain yang dihadapi oleh Rasya, pertama, ketika Rasya disuruh gurunya untuk menunjukkan huruf B, dia akan menunjukkan huruf D. Dan sebaliknya ketika gurunya meminta Rasya untuk menunjukkan huruf D, Rasya malah menunjukkan huruf B. Mungkin pada anak lain kita dapat melihat bahwa ketika guru atau orang tua menunjuk yang mana huruf P, maka anak akan menunjuk huruf Q. Atau yang mana huruf Q, maka anak akan menunjukkan huruf P. Yang kedua, masih suka terbalik dalam menuliskan nama. Yang ketiga, menuliskan huruf dari kanan ke kiri. Dan yang terakhir adalah masih sulit memahami kata-kata. Ciri dan faktor psikologis pada anak disleksia. Ciri-ciri yang saya ambil adalah umum pada anak yang mengalami disleksia eh, pada seusianya. Yang pertama, lambat membaca kata-kata dan tidak pada seperti anak seusianya. Suara yang dikeluarkan atau lafalan yang dikeluarkan tidak sesuai irama sehingga kata-kata yang dikeluarkan tidak beraturan. Terbalik dalam mengenali kata seperti kasur menjadi rusak atau em, murah seperti harum dan dan sebagainya. Sulit juga memahami kata yang hampir serupa yaitu basa menjadi baka, lalu menjadi palu dan sebagainya. Sering salah juga menyebutkan kata atau terus menerka-nerka. Faktor psikologisnya, anak disleksia yang mengalami gangguan tersebut dikarenakan kurangnya disiplin, pola asuh orang tua, dan faktor lainnya. Anak akan sangat malas ketika mempelajari sesuatu yang bersangkutan dengan akademik, seperti membaca, menulis, menghafal, menghitung, yang berpusat pada akademis. Tidak ada hal atau tidak ada orang yang mendukung dirinya dalam melakukan hal yang disukai, serta banyak yang tidak suka dengan kondisinya saat ini, sehingga anak seusianya akan menganggap dirinya aneh. Teori yang teori yang berterkaitan adalah teori belajar perspektif kognitif, di mana disleksia
yang mengalami kesulitan membaca, anak akan sangat susah untuk menghafal huruf serta kosakata, sehingga pijat membuat teori yang cocok eh, untuk menyelesaikan masalah tersebut pada teori belajar perspektif kognitif. Penanganan atau peran orang tua pada disleksia. Yang saya sampaikan selanjutnya adalah penanganan atau pendekatan yang tepat pada anak yang memiliki kesulitan belajar disleksi. Pertama, eh, jika anak Bapak Ibu atau anak daripada kerabat Bapak Ibu memiliki keseriusan dalam pengidap disleksia, baiklah dibawa untuk konsultasi kepada psikolog. Akan tetapi, jika tidak terlalu serius dan bisa ditangani dalam keluarga, Bapak Ibu haruslah menjadi orang tua yang tidak lengah dalam mendampingi anak. Jika Bapak Ibu memiliki anak yang sudah diantarkan kepada sekolah dasar atau taman kanak-kanak, baiklah Bapak Ibu jangan mempercayakan 100% hal tersebut kepada guru atau mempercayakan hal tersebut kepada guru tersebut. Akan tetapi, peran Bapak Ibu akan sangat berguna untuk mengawasi, mendampingi, serta mengevaluasi kegiatan anak yang ada di sekolah. Orang tua yang memiliki pola asuh otoriter akan membuat kognitif anak berkurang, mendukung serta tidak membatasi ruang pada anak. Ajar anak dengan sistem yang menarik dan tidak monoton. Apa sih sistem yang menarik? Sekarang adalah sudah menggunakan teknologi canggih, di mana kita dapat mengajarkan anak-anak kita dengan teknologi imajinasi, seperti dengan kartun, ataupun pembelajaran eh, yang tidak monoton lainnya. Dan yang terakhir, orang tua dianjurkan untuk tidak menjatuhkan anak dengan perkataan negatif, melainkan dengan perkataan membangun. Janganlah kita mengatakan kepada anak kita bahwa kamu itu bodoh, kamu itu lamban, sehingga anak akan merasakan dirinya tertekan dan hal itu yang membuat anak menjadi minder atau tidak percaya diri, bahkan dia akan menutup dirinya. Di sini, self-regulation learning yang disampaikan oleh Korno dan Mandinaj bahwa upaya yang mendalami dan memanipulasi jaringan dalam interaksi sosial di bidang khusus yang tidak perlu membatasi pada ruang akademik dan meninjau serta meningkatkan metode yang mendalam. Self-regulate learning berpusat pada rancangan yang hati-hati serta mengawasi terhadap cara kognitif dan afektif yang mencakup pada penyelesaian tugas-tugas akademik yang berhasil dengan baik. Motivasi pada anak disleksia. Saya mengambil motivasi intrinsik, yaitu jenis motivasi yang timbul dari dalam diri anak itu sendiri tanpa ada tuntutan dari orang lain. Ketika anak disleksia merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan akademiknya, terutama dalam membaca, maka anak itu sendiri akan mendorong dirinya untuk memenuhi eh, atau mencari individu di sekitarnya yang dapat menolong dia dalam membaca. Salah satunya adalah peran guru. Jadi, guru akan menjadi fasilitator dalam proses belajar bersama anak disleksia atau siswa disleksia. Terima kasih atas penjelasan yang telah saya sampaikan. Mungkin ada kurang atau keterbataan yang saya sampaikan. Eh, Terima kasih dan sampai jumpa ke di kesempatan berikutnya. Terima kasih.